Pada episode sebelumnya, Kafka berhasil melarikan diri dalam pertarungannya melawan wakil Kapten Hoshina. Setelah misi pertama selesai, pasukan pertahanan langsung menyelidiki sosok di balik kaiju misterius yang muncul saat ujian akhir dan insiden di Sagamihara. Namun saat ini Kyukaiju sudah berganti ke tubuh orang lain untuk bersembunyi terlebih dahulu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Saat ini kita ditunjukkan kondisi Ichikawa yang baru sadar setelah pertarungannya melawan Kyukaiju. Di sana terdengar berita yang melaporkan bahwa Kyukaiju sedang bersembunyi, sementara pihak pasukan pertahanan terus menyelidiki kaiju misterius tersebut. Tak berselang lama, Ichikawa membuka matanya. Ternyata di sampingnya Kafka dan Kikoru sudah duduk menunggu Ichikawa tersadar. Dengan tersenyum, Kafka berkata akhirnya Ichikawa bangun juga. Kemudian Ichikawa yang melihat Kafka di sana berkata bahwa ia lega melihat Kafka baik-baik saja. Kafka yang memang kocak malah memukul kepala Ichikawa karena seharusnya itu adalah kata-katanya, tapi malah didahului Ichikawa. Sementara itu Ichikawa berterima kasih kepada Kafka karena ia sudah menyelamatkannya bersama Iharu. Kafka dan Kikoru yang mendengarnya sontak memasang ekspresi yang sangat kaget, karena ternyata di samping Ichikawa juga terbaring Iharu Furuhashi. Di sana Iharu yang tidak tahu apa-apa memarahi Ichikawa kenapa ia malah berterima kasih kepada Kafka, padahal yang membantunya adalah Hakaiju. Ichikawa yang tidak tahu di sana ada Iharu kemudian langsung mencari alasan karena berkat Kafka, pasukan pertahanan bisa menghancurkan kaiju susulan yang mulai muncul dari organ yang sudah mati. Mendengar hal itu, Iharu mulai percaya dengan perkataan Ichikawa, karena itu memang hal yang masuk akal. Ia pun berterima kasih kepada Kafka. Namun, ia masih bingung kenapa Hakaiju itu membantu manusia. Dengan senyuman di wajahnya, Iharu mengingat kembali bahwa dia sangat kuat. Dia datang dan langsung ngejotos si Kyukaiju. Meskipun Hakaiju termasuk kaiju juga, tapi dia sangat keren di mata Iharu. Bahkan, ia berharap Kikoru dan Kafka bisa melihat kekuatan Hakaiju saat itu. Tanpa Iharu sadari, Hakaiju itu berada di depan matanya. Tapi karena melihat senyuman aneh dari Kafka membuat Iharu bertanya-tanya, kenapa om-om itu malah senyum-senyum sendiri. Kemudian Ichikawa membuat alasan lagi bahwa wajah mesum om-om itu memang sudah dari sana. Dan lagi-lagi Iharu mempercayai perkataan Ichikawa begitu saja. Tak lama kemudian Kikoru menelpon Izumo untuk memberitahu bahwa saat ini Ichikawa dan Iharu sudah sadar dan mereka bisa keluar dalam 2 minggu. Izumo yang mendengarnya langsung paham bahwa ia akan membuat persiapannya. Singkat cerita, disinilah kita. Pesta penyambutan kembali Iharu Furuhashi dan juga Leno Ichikawa. Mereka disambut dalam perayaan beramai-ramai dengan semua anggota baru. Terlihat semua orang berkumpul serta memberi ucapan kepada Iharu dan Ichikawa yang cukup lama terbaring di rumah sakit. Di sana terlihat juga Izumo, Kaguragi dan juga Kafka yang menyambut Ichikawa serta Iharu. Izumo menjelaskan jika ini adalah pesta untuk merayakan misi pertama mereka yang sudah selesai. Namun mereka menunggu hingga Ichikawa dan Iharu keluar dari rumah sakit. Kemudian saat Kafka meminta untuk dimulai acara, dari balik pintu muncul para pelayan yang datang membawa makanan lengkap. Tidak hanya lengkap, tapi menu yang dihidangkan juga sangat mewah. Mereka menjelaskan jika itu adalah stik Wagyu Jepang grade A6 dan tentu saja dengan daging marmernya. Melihat semua itu, Ichikawa dan Kafka langsung kaget setengah mati karena mereka tidak tahu ada grade seperti itu. Di sana, Kafka langsung bertanya kepada Izumo apa yang terjadi. Lalu dengan senyuman sungkan, Izumo menjelaskan bahwa sebenarnya ia meminta hidangan biasa, tapi ia tak mengira hidangannya akan semewah ini. Tak lama kemudian, sang koki datang bahwa ini adalah pesta yang diadakan oleh Tuan Izumo. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyajikan menu yang membuatnya malu. Karena keanehan yang dia alami, Kafka lalu bertanya pada Kikoru sebenarnya Izumo itu siapa. Kemudian dengan wajah kagetnya, Kikoru tak percaya bahwa Kafka memintanya mengadakan pesta tanpa tahu siapa Izumo sebenarnya. Kemudian Kikoru menjelaskan bahwa Izumo sebenarnya adalah putra dari pemilik Izumo Tech, yakni perusahaan pembuat senjata anti kaiju terbesar di negaranya. Mendengar fakta tersebut membuat Kafka terkejut setengah mati karena ia tak percaya Izumo adalah putra dari pemilik perusahaan yang membuat baju pasukan pertahanan. Bahkan Kikoru mengakui jika kekuatan finansial keluarga Izumo melebihi keluarganya. Setelah itu datang wakil Kapten Hoshina. Ia memuji kerja bagus anggotanya di misi pertama mereka. Oleh karena itu Hoshina menyuruh anggotanya untuk menikmati pesta ini sepuasnya, karena hal seperti ini tidak sering terjadi.
Lalu kini semua orang bersenang-senang. Mereka makan dan minum sepuasnya sembari tertawa bersama teman-teman. Ichikawa yang melihat tawa lepas teman-temannya dari kejauhan berkata bahwa ini pertama kali baginya melihat semua teman-temannya tertawa senang seperti ini. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada wakil Kapten Hoshina yang mengizinkan acara ini. Tapi dengan senyuman mencurigakan, Hoshina berkata bahwa Ichikawa terlalu naif karena pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Ichikawa yang tak paham maksud perkataan Hoshina bertanya apa maksudnya. Namun belum sempat Hoshina menjawab, pertunjukan itu sudah dimulai. Kikoru tiba-tiba marah-marah. Ia memarahi rekannya yang terlalu banyak pamer saat latihan. Bahkan dia juga mengatakan jika dia terlalu banyak memakai perasaan pribadinya. Iharu yang dikritik sekeras itu tak terima. Ia berteriak bahwa ia tak mau mendengar perkataan Kikoru karena ia sendiri suka pamer. Namun Kikoru dengan tersenyum meledek Iharu karena kemampuannya memang jauh lebih tinggi. Ichikawa mencoba memisahkan mereka berdua. Namun tak lama berselang, gantian Kaguragi dan Izumo yang saling meledek satu sama lain. Keduanya saling mengkritik keras kekurangan saat di misi pertama mereka. Belum sempat mereda, Kafka gantian ikut-ikutan mengkritik Izumo karena baju khusus buatan perusahaannya terlalu lemah. Karena ia sama sekali tak bisa mengalahkan satu kaiju menggunakan baju tersebut. Kaguragi menjawab jika itu karena kemampuan Kafka saja yang rendah. Sementara Ichikawa semakin pusing karena kini semua teman-temannya saling mengkritik, bahkan Kafka juga ikut-ikutan. Sesaat kemudian, situasi menjadi makin chaos. Semua orang saling tuding dan meledek kemampuan masing-masing saat misi pertama mereka. Tapi tiba-tiba, Ichikawa seperti menyadari sesuatu. Kemudian Hoshina juga tersenyum karena Ichikawa akhirnya menyadarinya. Hanya dalam sekejap saja, kini semua orang membicarakan soal misi. Mereka bahkan lupa bahwa ini sebenarnya adalah pesta perayaan. Ichikawa melihat setelah menjalani misi pertama mereka, semua teman-temannya bisa melihat apa yang menjadi kekurangan masing-masing. Dari sana akhirnya Ichikawa sadar bahwa bukan cuma dirinya, tapi semua teman-temannya ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun kondisinya tidak berubah sedikit pun. Semua teman-temannya saling mengkritik tak habis-habis. Bahkan Ichikawa sampai berteriak bahwa semua teman-temannya terlalu terbawa suasana. Hingga pemandangan di depan matanya seperti kapal pecah di mana semua orang saling ribut dan berisik. Ichikawa yang melihatnya sempat merasa kesal sendiri. Sementara Hoshina dan Okonogi hanya tersenyum karena hal seperti ini selalu terjadi setiap tahunnya. Lalu Hoshina memberi perintah agar semua anggotanya berhenti. Seketika itu juga suasananya menjadi lebih tenang. Di sana Hoshina berkata bahwa ini sudah saatnya ia mengumumkan sesuatu kepada semua bawahannya. Kafka yang mendengar hal itu langsung melirik ke arah wakil kapten. Sesaat kemudian Hoshina memanggil namanya yang membuat Kafka terkejut. Di sana Hoshina menjelaskan jika penemuan Kafka saat menjalani misi sangat membantu mengurangi kerusakan. Hal itu telah dinilai sangat tinggi oleh pasukan pertahanan. Oleh sebab itu, Kafka dipromosikan menjadi anggota pasukan secara resmi. Semua orang yang mendengarnya sangat terkejut dengan pengumuman yang tiba-tiba ini. Lalu Hoshina berkata bahwa hari ini secara resmi ia telah menyambut Kafka ke unit 3 pasukan pertahanan. Mendengar hal itu, Kafka langsung melihat ke arah Ichikawa dan langsung meloncat kegirangan disertai semua teman-temannya yang tersenyum ke arahnya. Hari berganti, dan saat ini kita ditunjukkan Kapten Ashiro yang mengangkat secara resmi Kafka Hibino sebagai anggota prajurit pasukan pertahanan. Terlihat wajah tegang Kafka berhadapan dengan Mina secara langsung dari jarak yang sangat dekat. Di sana, Kafka langsung memberikan sumpahnya di depan Mina bahwa dia dengan sepenuh hati akan berjuang sebaik mungkin di semua pertempuran. Tak lama kemudian, Kafka undur diri dan berniat keluar dari ruangan Mina. Namun sesaat sebelum Kafka membuka pintunya, Mina mewanti-wanti Kafka supaya dia tidak terbawa suasana. Sebab Kafka masih sangat jauh untuk bisa bertempur bersamanya. Mendengar hal itu, Kafka melongo sembari melihat Ashiro dari belakang. Dengan ekspresi yang penuh semangat, Kafka sudah menduga bahwa Mina masih mengingat janji mereka sewaktu kecil. Saat itu juga, Kafka berkata supaya Mina menunggunya. Kemudian Mina tersenyum sembari melihat ke arah Kafka. Terlihat wajah manis Mina ketika ia tersenyum. Berbeda 180 derajat saat ia menjadi kapten pemimpin pasukan pertahanan. Namun Kafka tetap mendapat hukuman push up karena lagi-lagi memanggil Kapten Ashiro Mina dengan tidak sopan. Lalu Mina menjelaskan bahwa kemunculan Hakaiju dan Kyukaiju mengharuskannya pergi ke kantor utama. Mungkin ia akan pergi dalam waktu yang agak lama. Oleh sebab itu, ia akan menyerahkan urusannya kepada Hoshina. Jadi, Mina menyuruh Kafka melapor kepadanya untuk petunjuk selanjutnya. Lebih lanjut lagi, Kapten Ashiro memberitahu Kafka bahwa Hoshina lah yang merekomendasikannya menjadi anggota resmi.
Tentu saja itu bisa terjadi berkat usaha Kafka di pertempuran sebelumnya. Oleh sebab itu, Ashiro meminta supaya Kafka tidak mengecewakan wakil kaptennya. Lalu saat ini kita ditunjukkan Kafka yang terlihat belajar lagi supaya dia tidak tertinggal oleh teman-temannya. Namun karena ia sudah mengantuk, ia bersiap untuk pergi tidur sebelum wakil kapten Hoshina mengomelinya lagi seperti tempo hari. Namun saat keluar ruangan, Kafka melihat lampu ruang latihan masih hidup. Di sana, Kafka menganggap jika ada seseorang yang lupa mematikan lampunya. Akan tetapi, setelah Kafka melihat di dalam ruangan, terlihat wakil kapten Hoshina sedang berlatih menggunakan kedua pedangnya. Di sana, Kafka sedikit bingung dengan apa yang dilakukan wakil kapten hingga larut malam seperti ini. Namun tiba-tiba, Hoshina melakukan gerakan yang familiar. Kafka yang melihat itu langsung tahu jika wakil kapten sedang melakukan latihan pedang bayangan. Saat Kafka melihatnya lebih detail lagi, Kafka baru menyadarinya jika ini bukanlah latihan pedang bayangan biasa, karena sepertinya ia sudah pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Di sana, Kafka menyadari jika Hoshina sedang berlatih teknik pedang tanpa bayangan yang Hoshina gunakan saat dia melawan Kaiju Kafka. Mengingat hal itu, membuat Kafka takut sendiri sehingga membuat Hoshina menyadari kemunculannya. Di sana, Hoshina bertanya apakah Kafka belajar sampai tengah malam lagi. Namun, Kafka malah balik bertanya kenapa wakil kapten Hoshina berlatih di sini malam-malam begini. Lalu Hoshina menjawab jika dia sedang mencari cara untuk mengalahkan Hakaiju. Dengan ekspresi yang menakutkan, Hoshina bertekad jika dia bertemu dengan Hakaiju lagi, ia akan membelah seluruh tubuhnya dengan satu serangan. Kafka yang mendengar itu langsung bergidik ngeri, sementara Hoshina menjelaskan kesalahannya. Dari awal aku sudah salah langkah. Aku mencoba menyelidiki kemampuannya. Jika sejak awal aku memakai seluruh kekuatanku, pasti aku bisa memenggal kepalanya. Dan pada akhirnya, jika aku pakai gerakan keenam, aku bisa memotongnya hingga ke inti tubuhnya. Kafka yang mendengar dan melihat Hoshina sampai ketakutan setengah mati membayangkan jika itu benar-benar terjadi padanya. Sementara Hoshina menjelaskan jika Hakaiju terlalu kuat untuk dihadapi oleh pasukan biasa. Oleh sebab itu, Hoshina juga mengira Kyukaiju mempunyai kekuatan yang setara. Dari sana, jika salah satu dari keduanya muncul, orang yang menghadapinya haruslah Hoshina sendiri. Itulah gunanya ia berlatih lagi untuk menghadapi situasi seperti itu. Di sana, Kafka melihat hal yang luar biasa pada diri Hoshina. Dia bukan hanya berusaha melindungi warga sipil, tapi dia juga berusaha melindungi bawahannya para anggota pasukan pertahanan. Tak lama kemudian, Kafka berkata bahwa ia mendengar dari Mina bahwa Hoshina memiliki harapan besar padanya. Oleh sebab itu, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi aset yang berharga. Mendengar hal itu, Hoshina langsung menjepit Kafka karena mana mungkin ia punya harapan besar pada orang yang hanya punya pelepasan kekuatan sebesar 1%. Ia menyuruh Kafka untuk jangan sombong terlebih dahulu. Namun meski begitu, Hoshina dengan tersenyum berkata meski hanya 1%, ia tetap mempunyai harapan pada nilai sekecil itu. Kemudian, Hoshina berkata bahwa ia akan kembali ke kantor, lalu menyuruh Kafka untuk tidur setelah ini. Hari berjalan seperti biasa, namun seperti pada cerita dongeng, di hari yang sangat tenang biasanya akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Dan inilah yang terjadi saat ini. Terlihat kaiju misterius yang menunggangi kaiju bertipe burung purba. Sepertinya kaiju tersebut mengincar markas Tachikawa yang saat ini berada 8.000 meter di bawahnya. Dengan gerombolan kaiju sebanyak itu, dia memimpin monster tersebut untuk melakukan serangan mendadak di markas pasukan pertahanan secara langsung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.